Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Undari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal ulangan harian dengan materi teks persuasi untuk kelas 8 di semester genap. Langsung saja, nomor 1. Tujuan teks persuasi adalah, ingat ya, persuasi itu membujuk atau mempengaruhi, sehingga tujuan teks persuasi adalah membujuk pembaca. Nomor 2, struktur teks persuasi adalah yang A, identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi. Ini adalah, atau kita singkat biasanya IOSAI. Ini adalah struktur teks ulasan. Sedangkan struktur teks persuasi adalah pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan, dan penegasan ulang. Sedangkan yang C, pendahuluan isi penutup, ini struktur teks pidato. Kemudian kalau identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan, ini adalah teks eksplanasi. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor selanjutnya kita lanjutkan ya. Nomor 3, struktur bacalah kutipan teks berikut. Yang ditanyakan adalah kalimat persuasif pada teks tersebut. Ingat ya, kalimat persuasif itu adalah kalimat yang sifatnya membujuk atau mengajak. Sehingga dalam teks ini kalimat persuasif ada di nomor 5. Oleh karena itu, sarapan pagi wajib hukumnya untuk dilakukan setiap hari. D, nomor 5. Kemudian nomor 4, bacalah kutipan teks berikut, gagasan utama teks persuasif. Ya, gagasan utamanya di awal paragraf. Kemudian di sini mengapa kita harus berprestasi sedini mungkin? Hal ini karena menunjukkan alasan, sehingga gagasan utama teks persuasif adalah alasan pentingnya berprestasi sedini mungkin. Lanjut, nomor 5. Cara menarik kesimpulan pada teks persuasif. Kalau kita mau membuat kesimpulan, pasti langkah pertamanya adalah membaca dulu. Membaca keseluruhan isi teks. Dilanjutkan memahami hubungan logis antar bagian penting teks, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks, dan terakhir merumuskan simpulan. Sehingga 3, 1, 2, 4. Nomor 6. Pendapat yang menguatkan. Nomor 1 ini disebut kalimat pernyataan. Kalimat selanjutnya bisa menguatkan, yang bersifat pro, bisa kontra. Ya, hampir semua orang tentu pernah mendengar dampak negatif rokok. Nah, apa saja dampak negatif itu? Nah, sejumlah penyakit dapat timbul oleh aktivitas ini. Aktivitas ini yang disebut adalah merokok. Mulai dari gangguan ringan, batuk, sesak nafas, radang tenggorokan, sampai pada tingkat yang lebih berbahaya seperti serangan jantung, kanker, paru-paru, impotensi, gangguan kehamilan, dan lain-lain. Sehingga kalimat nomor 2 dan nomor 3 itu menguatkan bahwa rokok itu mempunyai dampak negatif. 2 dan 3. Lanjut, nomor selanjutnya ya. Nomor 7. Informasi yang berupa ajakan. Ingat ya, kalau ajakan biasanya menggunakan kata ayo, mari. Nah, di sini di kalimat akhir ini ada mari kita mulai. Membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Berarti pembiasaan diri membuang sampah pada tempatnya. C. Nomor 8. Paragraf tersebut ada dalam teks persuasi pada bagian apa? Ingat, di awal kalimat menggunakan kata sekarang ini. Nah,
Kalau ada kata sekarang ini, dewasa ini, baru-baru ini, nah itu adalah bagian pendahuluan atau awal dari sebuah teks belum masuk ke masalah, mengantarkan teks itu menuju pada masalah, sehingga paragraf tersebut ada dalam teks persuasi pada bagian pengenalan isu. Isu di sini bukan isu gosip ya, tapi isu adalah masalah. Oke, lanjut nomor 9. Bacalah kutipan teks berikut. Kata kerja mental. Ingat, kata kerja mental adalah kata kerja yang menggunakan perasaan dan pikiran, tidak menggunakan kaki, tangan, atau indera lain. Nah, berarti kata kerja mental adalah memprihatinkan. Ini perasaannya prihatin gitu ya. Memprihatinkan. Selain kata memprihatinkan, apalagi yang termasuk kata kerja mental? Mengasihi, mencintai, kemudian menyimpulkan, berasumsi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut nomor 10. Kutipan teks tersebut merupakan struktur teks persuasi bagian apa? Ini ya, sampah yang ada saat ini terus bertambah jumlahnya. Kemudian bahkan, ini berarti ya, disangatkan. Bahkan, terlebih lagi, apabila hal ini terus terjadi, akan begini. Berarti ini termasuk rangkaian argumen. Oke. Nomor 11. Urutan yang tepat pada kalimat tersebut akan menjadi teks persuasi yang tepat. Yang pertama tentu saja nomor 2. Berolahraga secara teratur bisa meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan. Mengapa demikian? Berolahraga akan membuat sistem peredaran darah menjadi lancar. Dengan lancarnya sistem peredaran darah menuju otak akan mendapat makanan yang cukup sehingga akan meningkatkan konsentrasi. Apabila konsentrasi meningkat, tentunya belajar menjadi lancar, membuat seseorang menjadi pintar. Berarti B. Nomor 12. Kalimat tepat untuk melengkapi teks. Nah, ini yang mengandung persuasif ya. Oleh karena itu, agar peristiwa tanah longsor tidak terulang terus, masyarakat perlu memiliki kesadaran menjaga kelestarian hutan. Kalimat persuasif. 13. Perbaikan kalimat kedua. Kalimat keduanya ini ya. Oleh karena itu, maka marilah kita jaga kelestarian alam bisa dapat dinikmati anak cucu kita. Perbaikannya, kalau yang A ini salah karena ada maka. Maka marilah, ini boros kata, harusnya marilah langsung, tidak usah pakai maka. Yang B benar ya, oleh karena itu marilah kita jaga kelestarian alam agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita. C salah, pakai maka marilah, dan D salah karena pakai kata bagi ya. Harusnya oleh bukan bagi. Oke, lanjut. Nomor 14. Kalimat berikut yang merupakan kalimat ajakan ya, ajakan. Marilah kita jaga kebersihan secara bersama-sama. Yang A kenapa bukan ajakan? Belikan makanan untuk, ini kalimat perintah atau disebut kalimat imperatif. Minum obatmu, imperatif. Baca buku sebanyak mungkin, ini juga kalimat perintah atau imperatif. Sedangkan kalau ajakan, marilah. Oke. 15. Siapapun sudah tahu bahaya merokok. Ini berbahaya sebab rokok mengandung ribuan zat mematikan. Oleh karena itu, hindari rokok jika kita ingin hidup lebih sehat. Ya, demikianlah tadi pembahasan dari buku soal persuasif. Silahkan pelajari lebih lanjut, baca berbagai sumber, tetap semangat. Jaga protokol kesehatan agar di masa pandemi ini kita tetap sehat. Semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi kita belajar melalui daring ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.